Kasus dua pilot yang sama-sama tertidur saat menerbangkan pesawat Batik Air dari Kendari, Sulawesi Tenggara menuju ke Tangerang, Banten sebulan lalu ditanggapi serius oleh pengamat penerbangan Gary Suyatman. Semestinya maskapai di Indonesia menerapkan sistem manajemen resiko keletihan atau FRMS dan maskapai ikut bertanggung jawab. Dan berikut penjelasan Gary Suyatman pada program Apa Kabar Indonesia Malam. Kenapa sudah ada kesadaran dari industri ini dari tahun 2011-2012 ini kita harus melihat masalah fatigue ini lebih sistematis lagi, lebih holistik lagi karena regulasi yang ada untuk minimum restnya berapa dan itu sudah tidak memadai. Jadi kalau dilihat sudah ada maskapai-maskapai memang yang menerapkan FRMS mereka sendiri ya. Contoh misalnya kayak Qantas. Itu dari tahun 90-an mereka sudah terapkan. Untuk penerbangan pendek yang mulai terbangnya lebih dari jam 8 malam. Itu duty time dan flight time-nya dan jumlah penerbangan yang dilakukan oleh si pilotnya dalam satu kali tugas itu berkurang. Nanti dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi itu berkurang lagi. Lalu dari jam 4 jam 5 menambah normal lagi kalau misalnya mulai duty-nya dari jam 6. Nah, itu langkah yang basic ya. Tapi kalau kita lihat juga maskapai di Middle East juga sudah melakukan ini dan mereka juga dapat komplain masalah fatigue. Mereka sudah nerapin FRMS kok masih pada ngomel mengenai fatigue. Ternyata ditemukan bahwa masih banyak kru yang menganggap kalau off duty time itu selagi dalam satu duty cycle misalnya dalam arti lagi terbang kemana menginap balik lagi, off duty time berarti boleh ngapain aja. Enggak. Padahal di manual perusahaan tertera. Kalau kamu duty terbang yang ini, rest hour-nya dari sini sampai segini, saya rekomendasi kamu tidak punya kegiatan dari jam segini sampai jam segini sebelum terbang. Nanti setelah di sana, jam berapa, tidur dulu, kegiatan di jam segini, nanti tidur lagi. Itu sudah dibuat. Nah, tapi maskapai tanah air cukup disiplin untuk bisa mengawasi kita belum ke juga? situ, tapi ini saya utarakan dalam arti ini challenge-nya. Bahwa maskapai yang ibaratnya kan banyak orang yang agak sinis, kru Indonesia nggak profesional. Di luar negeri aja kayak begitu. Yang dianggap, bule, jago, bule, profesional, itu aja masih begitu. Banyak pilot yang dulu sampai dipecat gara-gara tidak mau mengikuti FRMS company, terus komplain ke media dan lain-lain bahwa mereka capek. Begitu mereka dipaksa ikut, komplain mengenai fatigue jauh menurun. Jadi kembali lagi, ini kesadaran harus dipunyai oleh semua pihak. Kembali lagi tadi, Kapten Nawaban juga bilang masalah, bisa dong kita minta krunya, cabin crew untuk ngecek. Kita nggak boleh lupa juga, 5-10 tahun yang lalu, ada banyak kejadian, cabin crew sering ngecek ke kokpit, dan ada di apa? Di sosmed bilang, ini krunya pecicilan, selingkuh, nggak profesional. Nah, ini semua konsekuensi dari tidak hanya dari airline, tidak hanya dari si pilotnya, tapi juga dari kita sebagai konsumen. Kita nggak boleh lupa itu. Jadi biarkanlah kita tetap mencari solusinya, nggak usah turun-turungan dulu, karena ini masalah yang memang dihadapi oleh satu dunia dan solusinya nggak gampang. Kalau kembali ke tanggung jawab tadi, tanggung jawab gampang. Lihat trennya. Ini orang punya rekor yang sering tidak disiplin masalah restnya atau tidak. Ini orang punya track record yang sering terbang kecapean tapi maksa atau tidak. Hal-hal itu. Nah kalau iya, itu baru lari ke aksi disipliner. Jangan hanya karena satu kejadian bilang, oke kamu saya pecat. Nggak bisa. Itu bukan safety. Itu namanya sweeping the problem under the carpet gitu. Itu nggak nyelesain masalahnya. Jadi semua itu yang dilakukan harus diteliti, dicari solusinya paling efektif. Iya, tapi artinya juga tidak cukup kan hanya dengan membebas tugaskan pilot yang bertugas tersebut? Itu kalau saya bilang itu sudah standar procedure ya. Itu dalam IQNX juga sudah ada, dalam peraturan di negara juga ada. Kalau ada pilot terlibat insiden, sampai selesai investigasi jangan diterbangkan dulu. Kecuali kalau misalnya di tengah-tengah investigasi ternyata sudah ditemukan ini pilotnya nggak ada faktornya, tidak menjadi faktor, dia boleh terbang lagi. Tapi kalau misalnya dia menjadi salah satu faktor dari insiden tersebut, nunggu sampai semua analisanya selesai, baru dia boleh di-review lagi.